variabelnya berapa, biaya tetapnya berapa. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah metode diagram menyebar, statistical scatter graph method, dengan menentukan tiap kelompok kegiatan dan biaya pada tingkat kegiatan disajikan dalam titik-titik, kemudian ditarik garis. Jadi contohnya contohnya juga berbeda. Oke. Contohnya yang ada di PowerPoint ini juga berbeda dari yang ada di buku. Jadi untuk tambahan teman-teman juga. Ini contohnya ada diketahui bulannya Januari sampai Desember. Jam mesinnya ada masing-masing bulan berbeda dengan total 42.000 jam. Rata-rata per bulannya 3.500. Biaya pemeliharaannya diketahui per bulannya juga berbeda. Dengan dengan total 3.420 dan rata-ratanya adalah 285.000. Macam itu. Nah, kemudian di sini yang pertama, dari yang diketahui ini, kumpulan dari jam mesin tiap bulan dan biaya pemeliharaan tiap bulan itu digambar titik-titik ini, dicari titik-titiknya. Oke. Misalnya pada jam kerja 3.400, biayanya kan 320.000. 3.400 itu kan ada mungkin di sekitar sini, biayanya 320 ada mungkin di sekitar sini. Nah, semuanya itu jadi diketahui XY-nya, pura-puranya X itu adalah jam kerja dan Y adalah biaya pemeliharaan. Ditarik titik-titiknya, digambar titik-titiknya semuanya 12 bulan tersebut. Langkah kedua adalah menarik garis yang kedua ini di antara titik-titik tersebut. Nah, garis 3 ini karena dia awal dari garis yang mendekati titik-titik scatter ini, maka disebut biaya tetap. Disinilah letak biaya tetap. Namun nanti ada kelemahannya dari metode ini. Kita lanjutkan dulu. Biaya rata-rata bulanan adalah 285, sedangkan biaya tetap totalnya adalah 218. Maka biaya variabel total adalah 70.000 rupiah. Kapasitas rata-rata 3.500 jam, maka biaya variabel per jamnya adalah 20 rupiah. Di sini ini adalah biaya tetap. Dituliskan di sini 285. Biaya tetapnya 215, sedangkan rata-ratanya 285. Semacam itu. Nah, namun metode ini agak kurang bagus karena kan kita menggunakan kira-kira kan. Kita menggambar garis 2 ini kan kira-kira paling dekat itu seperti ini. Garis 3 ini kira-kira pangkalnya ini di sebelah sini. Maka sebenarnya metode ini kurang bagus diterapkan untuk mengetahui atau untuk melakukan pemisahan biaya variabel dan biaya tetap. Oleh karena itu dilakukan metode selanjutnya, yaitu metode kuadrat terkecil atau least square method.
menyempurnakan metode statistical scatter graph dengan memperhitungkan seluruh faktor dan meniadakan unsur subjektif. Kalau metode sebelumnya kita subjektif menggambar garis 2 dan garis 3. Nah, kalau metode ini kita hilangkan subjektivitas tersebut. Dengan cara apa? Yaitu dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Rumus ini juga kita gunakan di penganggaran kan? Masih ingat ya teman-teman? Hari Senin kemarin kita membahas rumus ini juga. Y kita gunakan atau Y merupakan total biaya atau biaya periodik. A biaya tetap total. B-nya biaya variabel per unit penghitung. X adalah unit penghitung total atau kegiatannya. N merupakan jumlah dari observasi yang digunakan, bisa berupa bulan, tahun, dan sebagainya, atau sampelnya itu sendiri. Nah, ini adalah cara atau rumus untuk mencari biaya tetap. Biaya tetap tadi A di sini dan B untuk biaya variabel. Jadi saya mundur lagi. Kenapa kok A biaya tetap, B biaya variabel? Karena berapapun X kan unitnya. Berapapun X diproduksi, A akan tetap dikeluarkan. Misalnya X-nya sama dengan 0, maka biaya yang harus dikeluarkan, total biaya adalah A, adalah tetap. Misalnya X sama dengan 1, maka biaya tetap ditambah biaya variabel sebesar 1 unit. Semacam itu. Ini adalah cerita dari rumus ini. Y sama dengan A plus BX. A biaya tetap, B-nya biaya variabel, X-nya unitnya. Ini adalah rumus dari biaya tetap dan biaya variabel. Nah, contohnya ini ada kalau di buku ada di halaman 2.13. Di situ ada peti kemas X, biayanya Y. Diketahuinya adalah X dan Y, yaitu jumlah peti kemas dan biayanya. Untuk menghitung metode kuadrat terkecil, kita harus mengetahui perhitungan dari X kali Y dan X kuadrat. Oleh karena itu, di situ ada sigma X kali Y 100 dikalikan 2 juta sama dengan 200 juta. 125 dikali 2,5 juta sama dengan 312,5. Ini saya lihat di modul ya teman-teman, berbeda dengan yang ada di PowerPoint. Kemudian dihitung semuanya, dikalikan hingga yang terakhir 425 dikalikan 6 juta sama dengan 2.550. Untuk kolom yang terakhir adalah kolom X kuadrat. Apa isinya? Yaitu 100 dikuadratkan sama dengan 10.000, 125 kuadrat, 150 kuadrat, sampai dengan 425 kuadrat sama dengan 180, 625. Dengan memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus, maka diperoleh demikian. Jadi setelah kita membuat tabel ini, kemudian dimasukkan rumus, B-nya ketemu duluan. Di sini B atau V sama dengan 12.424,71 menjadi dibulatkan 12.425 rupiah.